Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Berdiri Kasihan, Ibu Dr. Hajah Rinit Sulistiawati, yang kami hormati Dewan Guru serta staf TU SMA Berdiri Kasihan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk berkumpul dalam acara diseminasi oleh Ibu Mutmainah sebagai calon guru penggerak SMA Berdiri Kasihan. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat dari beliau akan kita tunggu di akhir zaman. Bapak Ibu serta kepala sekolah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kedatangannya hari ini, di mana hari ini kita akan mendengarkan diseminasi dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Mutmainah STP, yang mana Ibu Mutmainah ini adalah calon guru penggerak dari SMA Berdiri Kasihan. Untuk Ibu Mutmainah kami persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Berdiri Kasihan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Berdiri Kasihan, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat tiada tara, nikmat tidak terhitung kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, dan kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah sebagai tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Jember dari SMA Berdiri Kasihan. Mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari bersama-sama kita berkolaborasi
demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu guru, konsep utama modul budaya positif yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangannya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sampun pirsa nggih, profil pelajar Pancasila terdiri apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Kemudian disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming hadiah, ancaman maupun hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan disiplin positif kepada murid adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat memiliki perilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Tadi sudah menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal dapat diartikan sebagai nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan pondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya nilai kebajikan universal sudah saya tampilkan: peduli, saling menghargai, rajin. Apalagi ini? Kebersihan, kesantunan, kreatif, tanggung jawab. Itu yang kita harapkan anak-anak menyadari. Kita yang akan memberikan pengertian tentang nilai-nilai kebajikan universal itu kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga,
tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini adalah yang mendasari dari manusia berperilaku. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Benar ya Bapak Ibu ya? Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak-anak kita berulah, ketika anak-anak kita berbeda dengan yang lain, maka sebenarnya dia adalah membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan rasa diterima. Di mana? Di komunitasnya, di dalam kelasnya. Yang ketiga, penguasaan. Dia membutuhkan rasa untuk menguasai. Jadi kadang ada murid kita yang berkuasa di antara teman-temannya, dan itu mengganggu ya Bapak Ibu guys, mengganggu kepada murid yang lain yang sebenarnya kebutuhannya sudah terpenuhi semua. Tapi murid kita yang satu ini membutuhkan salah satu dasar kebutuhan hidupnya itu tadi, yakni penguasaan. Bisa saja kepingin menguasai teman-teman yang ada di kelas. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi di antara murid kita itu butuh kebebasan, tapi kita sebagai guru tentu mengarahkan kepada kebebasan yang bertanggung jawab. Dan kelima adalah kesenangan, karena murid-murid kita ini juga butuh hiburan. Maka ketika pembelajaran terasa jenuh, pembelajaran monoton, maka dia juga butuh bersenang-senang. Nah, Bapak Ibu, poin keempat adalah itu tadi yang saya sampaikan, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di antaranya, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maka murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Dan ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar, karena dia takut dihukum, dan hukuman itu berasal dari luar dirinya, bukan dari dalam diri murid. Maka dia berusaha menghindari. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Bisa jadi pujian dari guru. Kalau di SD atau pendidikan yang di bawah kita, TK, bisa jadi Bapak Ibu guru, hafalkan ini anak-anak, nanti saya beri benteng, saya beri permen. Nah, kalau kita karena tingkat SLTA, mungkin anak-anak sudah tidak tertarik dengan itu, dia mungkin lebih tertarik dengan ujian dari guru. Dilem gurune, pinter anakku, ya kaya ngono iku sing bener, datang pagi tidak terlambat. Nah, itu masih tergolong dari motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang kita harapkan dari murid kita adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dalam tahapan ini kita mengharapkan murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan inilah yang kita harapkan, dan ini sekaligus merupakan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, kita sampai penjelasan dari motivasi itu tadi adalah diantaranya konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa kita sampaikan identitas gagal? Kalau kita menyampaikan hukuman atau penghargaan, itu identik dengan identitas gagal, karena ini masih tergolong dari motivasi ekstrinsik. Kalau tidak ada itu, maka murid akan kembali lagi kepada tidak disiplin. Dari dalam hukuman, di dalam hukuman ini
Di antaranya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid kita. Tidak nyaman ya Bapak Ibu kalau dihukum ya. Yang ketiga, murid takut. Leres murid kita takut kalau dihukum. Iya, sebagian murid kita takut. Kemudian memaksa. Kita paksakan disiplin itu kepada murid. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena dia menghindari hukuman. Keenam, murid menjadi rendah diri karena bagaimanapun kadang kalau dihukum mereka diantaranya bisa jadi malu ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan itu tadi ujian atau iming-iming atau imbalan, ini tidak efektif karena apa? Merusak hubungan karena timbul iri. Enak sama kita hadiah, aku mau berdoa nggak kita hadiah. Kadang kita terbatas ya Bapak Ibu, karena kita juga manusia biasa. Kadang luput memperhatikan salah satu murid itu diberi imbalan tidak, itu dipuji tidak. Bisa jadi ngoten ya Bapak Ibu ya. Kemudian mematikan kreativitas. Dan keempat, menghukum dengan sistem ranking. Kenapa sistem ranking ini menghukum? Karena kita mengajarkan kompetisi. Bisa jadi timbul iri. Kalau nggak ranking anak kita nangis, dia bisa jadi patah, nggak semangat lagi. Dan yang kelima yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah merampas hak untuk menghargai dirinya. Kita beralih kepada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita beralih yakni dengan konsekuensi dan restitusi. Di dalam konsekuensi kita melakukan penguatan jangka pendek. Tapi kita juga yang kedua perlu monitoring kepada murid. Monitoring ini tidak bisa instan Bapak Ibu, harus berkelanjutan. Pak, murid menghormati peraturan. Kelima, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini untuk hal yang konsekuensi, tapi ini masih bisa digolongkan dalam identitas sukses. Yang kita harapkan adalah tahap ini restitusi. Di dalam restitusi ini murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol. Maksudnya diri murid itu sendiri yang memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Mari kita sama-sama mempelajari tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yakni sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid tersebut. Yang keenam, fokus pada karakter. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita cari perbedaan. Dengan contoh kasus, siswa sering terlambat masuk sekolah. Misalnya kita jalankan siswa yang terlambat sekolah dengan hukuman. Yang pertama, guru menghukum siswa dengan push up. Guru marah dan murid menjadi takut. Tapi kalau kita lakukan dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi
restriksi untuk tidak istirahat karena datang terlambat. Jadi melengkapi jumlah jamnya yang sudah dia tinggalkan. Misalnya dia telat 10 menit atau 15 menit, maka dia waktunya istirahat, temannya istirahat, dia tidak. Dan ini kita sampaikan di awal. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian untuk cara restitusi, yang pertama adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol restitusi. Ini adalah 5 posisi guru. Dulu sebagian kita juga Bu Ina seringkali melakukan 3 posisi di awal ini. Yang pertama penghukum. Jadi ada sesuatu yang tidak nyaman ya. Murid menjadi takut, murid terpaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Yang kedua membuat rasa bersalah. Jadi kita seringkali, Bu Ina itu seringkali melakukan hal itu kepada murid. Sampai kok gak seakan Bu Guru loh Mas, sampai kok gak seakan Bu Guru loh ya, sampai begino ini aja, Bu Guru diisin. Itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu tidak diharapkan. Yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman, besok datang pagi ya Mas, besok datang pagi ya, buat Bu Guru bangga. Itu namanya sebagai posisi teman. Kemudian pemantau. Pemantau itu kita lakukan misalkan kemarin telat, sekarang telat lagi. Jadi pemantau itu lebih melihat kepada data. 2 hari yang lalu sangat telat, kemudian tidak telat, sekarang telat lagi. Nah itu pemantau. Dan posisi yang paling diharapkan adalah sebagai manajer. Di sini tadi yang sudah saya sampaikan. Di situ pembuat rasa penghukum, patuhi aturan sekolah, berdiri di barisan paling depan. Itu guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu Mas, setiap hari telat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru tidak diharapkan di posisi itu. Mudah-mudahan murid kita tidak ada yang terlambat lagi ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, nah buat Ibu bangga ya. Ayo yang penting kali ini kamu gak apa-apa salam, besok jangan ya. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan Mas, kamu sudah tahu ya apa konsekuensinya. Pasti murid akan menjawab, gimana jawabnya? Ya Bu, saya dikurangi waktu istirahatnya karena terlambat. Karena kita sudah ada kesepakatan. Kemudian yang kelima, posisi yang benar-benar diharapkan adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan itu kepada murid. Pasti murid akan menjawab bagaimana? Ya Bu, saya tahu salah saya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Jadi ini berupa tawaran, bukan paksaan. Nah, yang keenam adalah keyakinan kelas. Mengapa kita menyebutnya sebagai keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mari kita perhatikan pertanyaan pemantik ini. Mengapa kita harus memiliki peraturan memakai helm pada saat berkendara dengan sepeda motor? Mengapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan diri kita. Kita yakin nggak bahwa kalau memakai helm itu untuk keselamatan diri kita sendiri? Yakin ya Bapak Ibu ya? Karena itu meskipun tidak ada polisi pun kita tetap mengenakan helm. Termasuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker?
semua akan takut penularannya. Tapi lambat laun karena kebiasaan, masker adalah sebagai kebutuhan. Keadaan udara yang semakin tidak bersih, kadangkala debu juga berterbangan banyak. Bahkan kalau dalam aktivitas sehari-hari dalam kerumunan tiba-tiba ada orang bersin, kita menyadari bahwa sebenarnya kita membutuhkan masker. Jadi lambat laun masker itu menjadi keyakinan diri kita. Sama halnya dengan murid. Kita berusaha menumbuhkan keyakinan yang ada dalam diri murid kita. Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Beberapa waktu lalu, Bu Ina sebelum diseminasi ini sudah berupaya untuk membuat keyakinan kelas. Ada kegiatannya adalah yang pertama berdiskusi tentang peraturan sekolah. Kemudian bersama-sama merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga menempelkan keyakinan di kelas. Harapannya ke depan Bapak Ibu wali kelas semuanya bisa menerapkan di kelas masing-masing di Bapak Ibu. Bagaimana kita menentukan pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Berupa pernyataan universal, bisa juga dibuat dalam bentuk positif, singkat dan padat agar mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas supaya bisa benar-benar diterapkan atau dilaksanakan. Kemudian melibatkan semua warga kelas dalam pembuatannya. Nah, kita sampai pada segitiga restitusi Bapak Ibu. Langkah-langkah restitusi dalam gambar ini kita bisa sampaikan kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Bisa jadi kalimat itu kita sampaikan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati bersama dengan teman-teman? Atau kesepakatan keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah kita sepakati bersama? Itu pernyataan yang bisa kita sampaikan ketika anak melanggar peraturan. Jadi langkah-langkah restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini video ini akan saya tampilkan. Beberapa waktu lalu Bu Ina melakukan tentang segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini kali ini akan
jadi. Nah, pertanyaannya juga belum ditambah. Berarti kira-kira itu nanti kalau nomornya lagi dipakai lagi, besok nanti bisa menambah lagi. Ya, jadi kira-kira nanti mestinya gimana? Gimana apa yang harus sama itu? Tambah enggak? Ya. Kalau dapat sekolah tidak telat lagi, berarti berangkatnya jam berapa supaya tidak telat? Sampai sekolah jam berapa? Jam 7 kurang. Gitu ya, Nah, karena nanti pulang sekolah bisa tambah ya, yang 4 hari tidak di kantor, kemudian besok antara pagi, kemudian adalah sesuai dengan ya. Ya wes, dari kelas ya. Ini kita tadi sudah mengadakan kegiatan Jumat takwa ya. Apa kegiatan belajar nanti? Ngaji apa maksudnya? Tadi saya lihat yang bertiga ini nggak ikut ngaji, benar ya? Iya. Apa kegiatannya tadi? Ngaji, tapi saya nggak ikut ngaji. Ngaji apa ngapain? Ya, jadi mulai tadi bertiga. Guru apa? Sekarang saya itu ada kegiatan harusnya ngaji, tapi tidak ikut ngaji malah hiburan. Itu salah atau benar? Salah. Jadi sampean tidak ikut ngaji itu pada saat ngaji itu salah ya. Itu menurut sampean sudah sesuai enggak dengan kesepakatan yang dibahas? Benar apa? Sesuai enggak? Nah, sesuai ya. Jadi nanti ke depan harusnya kalian gimana ya? Ikut ngaji itu ya kalian ya. Ikut ngaji. Tapi itu kalau sampai tidak ikut ngaji berarti sampai gimana ya? Ya apa ya? Apa ya punya nilai yang belum kalian punya? Tidak menghargai orang lain. Apa saja? Tidak menghargai guru, tidak menghargai teman, tidak menghargai diri sendiri. Tidak ya, anak ya. Demikian Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan video tentang praktek saya kepada anak dengan pemecahan masalah dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Mutmainah yang telah memberikan diseminasi untuk hari ini, dan kita saat ini memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru yang akan mengajukan pertanyaan, bisa mengangkat tangannya. Yang mau mengajukan pertanyaan, ya silakan Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan pertanyaan dari yang disampaikan Bu Ina tadi tentang penyebaran
pengalaman penerapan budaya positif ya Bu. Yaitu bagaimana cara menumbuhkan rasa sadar terhadap diri murid jika murid tersebut sering terlambat dan mempunyai banyak alasan. Sudah? Silakan Ibu Mutmainah langsung dijawab. Terima kasih kepada Bu Eva selaku wali kelas 3 yang sudah menyampaikan pertanyaan yang memang seringkali terjadi pada murid kita. Anak tersebut setiap hari seringkali terlambat. Hari ini alasannya A, besok B, sampai kehabisan alasan karena selalu terlambat. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita memulai dari nol lagi. Kita praktekkan segitiga restitusi itu, kita berupaya memposisikan diri kita sebagai pemantau, tidak lagi sebagai teman tapi sebagai pemantau. Diharapkan posisi kita adalah berpindah dari itu, dari pemantau kemudian kepada posisi manajer. Jadi anak-anak kita tanya apa kesulitannya, apa yang menjadi kendalanya. Kemudian kita bersama-sama dengan anak, dengan murid kita itu yang selalu datang terlambat untuk mencari solusinya. Kemudian apabila dirasa setiap hari selalu saja belum ada perkembangan, maka sudah saatnya kita melangkah kepada orang tua wali. Karena kita tidak bisa jalan sendiri. Ada 3 posisi, 3 sekolah yang dijalani anak-anak itu. Sekolah yang sebenarnya di sini, kemudian posisinya di rumah, dan yang ketiga adalah di lingkungannya. 3-tiganya ini harus memberikan kontribusi yang positif supaya anak-anak ini bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi menurut saya, Bu Eva, mungkin kita juga bisa bermusyawarah bahwa apabila anak tersebut sudah setiap hari terlambat dan kita sudah jalankan restitusi masih belum ada juga perubahan, kita akan memvisit, kita akan menghubungi keluarganya. Jadi kita melibatkan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi supaya anak itu tidak datang terlambat. Demikian Ibu Eva, bisa diterima ya? Terima kasih Bu Eva. Terima kasih untuk Bu Mutmainah. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Elis, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bu Mutmainah tentang budaya positif. Jadi selama ini saya mengajar di SMA, ini menurut saya sangat sulit ya Bu, karena perubahan perilaku anak-anak yang begitu cepat, sekarang benar, besok yang tidak benar seperti itu. Dan saya sebagai guru di sini memposisikan posisi saya sebagai teman bagi mereka, agar mereka mencurahkan apa permasalahan setiap harinya. Saya ingin terbuka sama anak-anak. Tetapi terkadang di antara mereka itu seringkali tidak manut ke saya. Bahkan ketika peraturan di sekolah misalnya jam 7 datang, mereka jam 7:04. Alhasil kan saya hubung seperti itu. Jadi kedepannya tetap diulang lagi. Mohon penjelasannya bagaimana caranya agar saya naik di posisi manajer sebagai guru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elis, ini pertanyaan yang sangat menggelitik yang memang setiap hari kita hadapi. Jadi anak-anak ini memang pada usia remaja akhir ya Bu Elis ya, Bapak Ibu ya, remaja akhir. Mereka kepingin memenuhi kebutuhan tentang kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak ini tidak serta-merta bisa berhasil dengan berhasil sesuai dengan yang kita harapkan.
kita sebagai Bapak Ibu guru sabar yang berlebih, tapi kita mari bersama-sama mendoakan supaya anak-anak ini berubah, mendapatkan hidayah bahwa apa yang kita sampaikan kepada mereka ini berguna untuk hidupnya di masa yang akan datang. Jadi memang sudah setiap hari Bu Elis ini seringkali Bu Ina amati memang memposisikan diri sebagai teman. Dan Bu Elis tadi pertanyaannya kepingin meningkat sebagai manajer ya Bu Elis. Ya memang kadang kala kalau kita terpaksa bahkan bergetan ya, kita itu gemes, kita memang bisa saja memberikan hukuman meskipun itu sangat tidak kita harapkan. Jadi kalau Bu Elis sudah menyadari, yang penting adalah kita menyadari posisi kita sekarang ada di mana. Kalau sebagai penghukum memang sudah kita tidak diharapkan, Bu Elis sudah melampaui, sudah pada posisi teman. Tapi harapannya anak-anak ini tidak benar-benar menganggap teman kepada Bu Elis, bahwa pada kenyataannya adalah Bu Elis ini orang tua mereka di sekolah. Posisi teman ini diambil Bu Elis adalah itu tadi sudah disampaikan supaya anak-anak menyampaikan tanpa rasa takut apa kesulitannya, apa yang dihadapi di rumah. Dan harapan terakhir adalah Bu Elis ini mengharapkan anak-anak berubah menjadi baik. Seiring dengan perubahan, seiring dengan semangat yang sudah ditanamkan Bu Elis beranjak dari posisi teman, nanti Bu Elis ini akan secara tidak langsung akan jadi dengan semangat yang sudah ditanamkan Bu Elis beranjak dari posisi teman, nanti Bu Elis ini akan secara tidak langsung akan jadi pemantau. Pada akhirnya kalau terlambat lagi Bu Elis nanti akan menanyakan, kemarin sampai sudah terlambat ya. Tanpa Bu Elis sadari, Bu Elis itu sudah membacakan konsekuensi. Kemarin Dole atau Mas sudah janji apa ke Bu Elis kalau terlambat lagi, gitu ya Bu Elis. Tanpa disadari Bu Elis ini sudah naik jadi pemantau dari posisi teman. Kemudian besok terlambat lagi, Bu Elis ini dengan gemesnya pasti akan menanyakan, wis, wis, menurut sampean, ayo coba solusi ini, menurut sampean piye? Ini secara tidak sadar Bu Elis itu menyerahkan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya Bu, besok saya mau berangkat pagi Bu, tidak terlambat Bu, gitu ya Bu Elis. Disitulah Bu Elis sudah jadi sebagai manajer. Jadi posisi kita ini bisa jadi berubah. Yang diharapkan adalah tidak menjadi sebagai penghukum ya Bu. Sudah bagus, sudah alhamdulillah kita memposisikan kita paling rendah adalah sebagai teman. Ada kalanya teman, kemudian naik pemantau, dan mudah-mudahan seterusnya kita adalah menjadi manajer bagi anak. Jadi apa yang kita lakukan tidak bisa instan. Sabar ya Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan anak-anak ini berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Mereka di keluarganya juga demikian. Mudah-mudahan dari keluarga yang tidak begitu mendukung karena memang letak geografis kita ya, pendidikan dipandang sebelah mata. Mudah-mudahan orang tua juga mempunyai kesadaran untuk terus mengawal, mengawasi dan mendukung pendidikan putra-putrinya. Nanti Bu Elis bisa diterima ya. Terima kasih Ibu Moderator. Nah, itulah tadi sesi tanya jawab yang sudah kita sampaikan kepada Ibu Mutmainah dan sudah dijawab langsung dan sudah dijawab seluruhnya oleh Ibu Mutmainah, dan kita akhirnya sampai pada akhir acara diseminasi hari ini. Dan saya harapkan serta kami harapkan semua semoga diseminasi ini membawa banyak perubahan, khusus untuk Bu Ina dan khusus untuk sekolah juga ya Bu. Semoga kita semakin berkembang bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada ucap salah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku kepala sekolah SMA Negeri. Sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah mengikuti destinasi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah yang telah kita sampaikan dan telah disampaikan oleh Ibu Mutmainah dengan baik, sistematis dan menggunakan media yang menarik. Dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Mutmainah, saya sebagai kepala sekolah merasa bangga apabila ada salah satu di antara guru saya yang mengikuti program guru pembuka ini, sehingga dapat berbagi pengalaman dan ilmu yang telah diperoleh dengan semua guru yang ada di sekolah kami. Harapan kami sebagai penanggung jawab sekolah, harapan dari kegiatan ini adalah jika dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua guru untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah kami, sehingga kami dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila yang memiliki keterampilan abad 21. Ini sangat membanggakan bagi sekolah kita, Bapak Ibu. Untuk itu